Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yulisia Arif, NIM 1810602027. Kelas Ekonomi Syariah 1, mata kuliah perpajakan, dosen pengampu Rizky Danurahmat SE, M, AK, BKP. Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perpajakan, yaitu subjek pajak dan objek pajak. Baiklah, di sini saya terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian subjek pajak. Subjek pajak merupakan orang, kesatuan, atau badan yang sudah memiliki syarat-syarat subjektif. Salah satu syarat tersebut adalah bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia, serta berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak bisa dikatakan wajib pajak jika ia telah memiliki syarat-syarat objektif. Subjek pajak tidak sama dengan subjek hukum, sehingga agar bisa menjadi subjek pajak maka tidak harus menjadi subjek hukum. Pembahasan yang kedua yaitu tentang jenis-jenis subjek pajak. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri. Pengertian dari subjek pajak ini sendiri adalah sebagai suatu subjek yang memiliki fungsi personal dalam negeri. Artinya, pajak ini berlangsung dan berfungsi di dalam negeri atau domestik. Isinya sendiri meliputi perorangan serta badan dan harta warisan yang masih dalam satu kesatuan atau belum terbagi sama sekali. Yang bisa dikatakan subjek pajak dalam negeri adalah seorang dengan ketentuan undang-undang yang berlaku telah memiliki persyaratan utama, yaitu bertempat tinggal selama lebih dari 180 hari atau berniat untuk menetap di Indonesia. Yang kedua adalah subjek pajak asing atau luar negeri. Subjek pajak luar negeri atau subjek pajak asing sama halnya dengan subjek pajak dalam negeri. Komponennya merupakan perorangan maupun suatu badan tertentu. Subjek pajak asing yang dikenakan adalah berupa pajak atas penghasilan yang perolehannya berasal dari Indonesia. Untuk subjek pajak yang satu ini, kebutuhan akan wajib pajaknya tidak termasuk ke dalam SPT, karena telah ada kesepakatan sebelumnya bahwa pelaporan pajaknya akan ada dalam keputusan final yang bersifat tetap. Pembahasan yang ketiga yaitu perbedaan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Yang pertama, wajib pajak dalam negeri. A. Dikenakan pajak di atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar negeri. B. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto. C. Tarif pajak yang dikeluarkan adalah tarif umum, tarif Undang-Undang PPh Pasal 17. Yang kedua, wajib pajak luar negeri. A. Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. B. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. C. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan, tarif Undang-Undang PPh Pasal 26. Pembahasan yang keempat, yaitu tidak termasuk subjek pajak penghasilan badan. 1. Badan Perwakilan Negara Asing. Sesuai dengan kelaziman internasional, kantor perwakilan negara asing beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, dan pejabat-pejabat lainnya dikecualikan sebagai subjek pajak di tempat mereka mewakili negaranya. 2. Organisasi internasional tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan badan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. A. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. B. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. 3. Unit tertentu dari badan pemerintah tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan badan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. A. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. C. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. D. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan itu sendiri. Ada juga yang mengartikannya dengan lebih luas sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri, yang bisa digunakan untuk kebutuhan konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, macam-macam objek pajak. 1. Objek pajak penghasilan atau PPh. Penghasilan sebagai objek pajak PPh diartikan secara luas, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. 2. Objek pajak PPN. Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah: A. Impor barang kena pajak. B. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. C. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah.
3. Objek pajak PPN-BM atau pajak penjualan atas barang mewah menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang termasuk objek PPN-BM. 4. Objek pajak bumi dan bangunan. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan. Pengertian bumi di sini adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Kemudian yang bukan termasuk objek pajak adalah berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang PPH, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak adalah A. Bantuan atau sumbangan, harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan sedarah, dalam garis keturunan lurus 1 derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan, atau badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. B. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal tunai. C. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan wajib pajak atau pemerintah. Yang terakhir adalah kesimpulan dari subjek pajak dan objek pajak. Pajak adalah kewajiban penduduk negara untuk dapat menetap serta berusaha dalam negara itu dan memperoleh perlindungan. Jadi, penduduk negara berhak untuk memperoleh perlindungan, yaitu hukum dan sosial ekonomi. Untuk itu, penduduk negara berkewajiban membayar pajak kepada negara. Subjek pajak adalah pihak-pihak atau orang maupun badan yang akan dikenakan pajak, sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat-syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan pajak. Terima kasih guys. Semoga video dan materinya bermanfaat ya.